Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem HaMashiach. Kristus ada di tengah-tengah kita. Seperti biasanya setiap pagi sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja itu, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, agar supaya kita mempunyai cakrawala pandang yang luas, iman tak tergoyahkan, dan menjadi orang percaya yang siap sedia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak sepaham dengan kita, dengan jawaban yang jelas, tegas, dan akurat. Maka orang akan mengerti bahwa iman Kristen itu bukanlah iman yang keluar dari pandangan pribadi manusia sendiri, tetapi ini adalah atas wahyu dari atas atau ilham dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Setelah kita berbicara tentang siapakah Allah, maka pada saatnya kita move on pada bagian berikutnya, yaitu tentang esensi Allah atau zat hakikat Allah. Dari awalnya, saat kita mulai membicarakan esensi atau hakikat Allah, hal yang pertama disadari, sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab suci dan iman gereja, adalah bahwa pada hakikatnya Allah itu tak dapat dipahami akal dan di luar pemahaman manusia. Manusia tidak mungkin akan tahu akan zat hakikat Allah itu dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Zat hakikat yang dalam bahasa Jawa dikatakan kejahatan atau usia dalam bahasa Yunani atau esensia Allah ini tak akan pernah dapat diketahui oleh siapapun. Sehingga dalam berbicara mengenai dzatullah atau esensi Allah adalah perlu kita mengerti kata zat yang digunakan dalam pembahasan teologia. Zat adalah suatu kata yang digunakan dalam pembahasan ilmu ketuhanan yang artinya hakikat, kodrat, atau esensi. Ini harus dibedakan dengan zat dari ilmu fisika. Sebab zat dalam ilmu fisika yang dimaksud adalah padat, cair, dan gas. Sedangkan yang kita maksud dengan zat bagi Allah atau dzatullah adalah realita dan keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang terdalam, yang menunjukkan dirinya itu adalah Allah, dan yang berbeda dari yang bukan Allah. Ini adalah berbicara tentang hakikat atau esensi di dalam diri Allah itu sendiri. Kita dapat melihat hal ini dan terkait dengan hal ini di dalam Yohanes 5 ayat 26 yang dikatakan demikian. Karena sebagaimana Sang Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri atau zatnya sendiri, demikianlah juga diberikan Sang Putra mempunyai hidup dalam zatnya sendiri atau dirinya sendiri. Dengan demikian, yang dimaksud zat di sini adalah hakikat diri atau esensi keberadaan dari yang memiliki pribadi itu. Dalam hal ini adalah Allah. Allah memang bukan hanya sekedar zat, namun terlebih lagi ia adalah pribadi. Dan dalam pribadi Allah inilah terdapat zat atau esensi Allah itu. Dan dalam zat inilah bersemayamnya pribadi Allah. Jadi memang zat Allah dan pribadi Allah sama sekali tak dapat dipisahkan.
Agar kita dapat mengerti lebih baik mengenai masalah ini, maka baiklah kita bahas masalah ini secara rinci demikian. Membicarakan tentang esensi atau datullah itu adalah mempertanyakan mengenai apakah Allah itu. Padahal mempertanyakan mengenai apa dalam keberadaan Allah itu berarti kita mempertanyakan hakikat atau zat Allah dan bukan mempertanyakan tentang pribadinya. Jika kita mempertanyakan tentang pribadi Allah, maka kata yang digunakan itu siapa? Itulah yang kita gunakan. Dan mengenai pertanyaan tentang pribadi Allah ini akan kita bahas pada saatnya nanti. Di samping mempertanyakan apa atau zat Allah dan siapa, yaitu pribadi Allah, dalam pembahasan kita tentang Sang Pencipta itu, kita juga akan mempertanyakan tentang bagaimana Allah itu. Artinya, kita membahas tentang cara kerja Allah, kehadiran Allah di dalam dunia, dan hubungannya dengan alam ciptaan. Mengenai pertanyaan bagaimana tentang Allah itu, kita akan membahas tentang Allah yang hadir di dalam sinar kemuliaannya, di mana tersembunyi kekuatan atau daya kuasanya. Disinilah kita akan berbicara tentang daya kuasa atau energi ilahi yang dapat menampakkan diri sebagai sinar kemuliaan yang keluar dari esensi Allah itu sendiri. Membahas masalah datullah adalah membahas masalah kegaiban Allah yang paling dalam dan tak terjangkau oleh akal. Karena hal akal ini diciptakan oleh Allah, sehingga akal tak dapat menembus misteri terdahsyat dari diri Allah tersebut. Ini bukan karena datullah itu tak masuk akal, namun karena datullah itu sendiri memang diakali, melampaui akal dan indera manusia. Sebab esensi ilahi atau datullah itu adalah keberadaan terdalam dari Allah yang hanya dapat dimengerti oleh Allah sendiri saja, melalui rohnya sendiri, bagaimana yang dikatakan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan demikian, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Perbedaan antara zat atau hakikat, kejahatan, esensi atau usia Allah dan pribadi Allah ini mungkin bagi sebagian orang masih sulit untuk membedakan. Untuk itu, marilah kita jelaskan sebagai berikut. Demi memudahkan penjelasan ini, sebaiknya kita ambil contoh sebagai berikut. Penulis buku ini sebagai seorang manusia mempunyai esensi kemanusiaan yang sama dengan para pembaca buku ini. Sifat kemanusiaan yang dimiliki pembaca itu juga dimiliki oleh si penulis ini. Jadi, segenap manusia hanya mempunyai esensi yang satu saja. Hakikat kemanusiaan yang satu dan dimiliki oleh setiap orang itu jelas berbeda dari hakikat atau zat atau esensi daripada lembu. Karena lembu memiliki hakikat kelembuan yang dimiliki secara bersama oleh segenap lembu di seluruh alam ini. Dan hakikat kelembuan itu jelas berbeda dari hakikat kemanusiaan. Demikianlah, hakikat kemanusiaan yang hanya satu itu hanya dimiliki oleh manusia siapapun di atas bumi ini. Tak peduli warna kulitnya, baik ia itu berkulit hitam, berkulit kuning, berkulit coklat, maupun berkulit merah.
Sebagai manusia, dia mempunyai ciri-ciri kemanusiaan yang sama, yang menunjukkan bahwa dia itu manusia, dan ciri tersebut yang menyebabkan dia disebut manusia. Jadi manusia yang satu dan manusia yang tak lain. Ya, jadi manusia yang satu dan manusia yang lain tak berbeda. Di dalam esensi kemanusiaannya, yang membedakan satu orang dengan lainnya itu bukan esensinya, tetapi pribadinya. Pribadi si Tono bukanlah pribadi si Tony. Masing-masing orang mempunyai pribadi unik dan khas yang membedakan dengan pribadi yang lain. Pemahaman yang sama berlaku ketika berbicara mengenai zat, hakikat, esensi, kejahatan, dan usia di dalam Allah yang hanya satu itu dan tidak dapat dimengerti makhluknya itu. Hakikat Allah itu ialah esensi yang ada di dalam Allah, yang menyebabkan manusia itu adalah Allah. Ya, yang menyebabkan Allah itu adalah Allah. Maaf, bukan manusia dan bukan termasuk ciptaan apapun. Hakikat Allah itu tidak dapat dimengerti, tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tak dapat direka-reka akal. Karena hakikat Allah yang demikian inilah yang dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai tan kena kino yang ngopo, atau tak dapat dikatakan bagaimana. Bahwa hakikat, kejahatan, dan esensi dan usia Allah itu tidak dapat diumpamakan dengan segala sesuatu apapun. Hal ini jelas dinyatakan sebagai berikut. Sebab engkau benar, ya. Sebab itu engkau benar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. 2 Samuel 7 ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada yang sama seperti engkau. Yang ini bermakna tak ada satupun yang dapat kita samakan dengan Allah. Sebagai rekaan atau khayalan apapun, gambaran kita tentang Allah itu jelas tidak dapat menangkap atau menggambarkan Allah itu dengan sebenarnya. Dengan demikian manusia memang tidak dapat mengetahui apa-apa tentang Allah itu. Hal ini juga diterangkan di dalam ayat lain yang berbunyi demikian. Di dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan, tidak ada yang mengetahui anak kecuali Bapa. Demikian juga tidak ada yang mengetahui Bapa kecuali anak. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan demikian. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas bahwa Allah yang esa itu sama sekali tidak dimengerti oleh manusia di dalam hakikatnya. Oleh karena itu, dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan secara tegas. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 demikian bunyinya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada makhluk, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Maksud dari kata-kata itu memang manusia tidak dapat melihat dia. Di sini bukan hanya Allah itu tak dapat dilihat oleh mata jasmani saja, namun juga bahwa Allah itu tak dapat dilihat oleh mata akal kepandaian manusia juga. Selanjutnya, Allah yang Maha Esa itu dinyatakan sebagai yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini
menunjukkan bahwa jika tempat bersemayamnya Allah itu saja tidak dapat dihampiri, maka terlebih lagi lah dia yang bersemayam di dalam terang itu pastilah sama sekali tidak dapat dihampiri. Demikianlah memang Allah itu maha gaib dan misteri, maha agung. Jarak hakikat antara manusia dan Allah itu tak akan pernah terseberangi karena tanpa ada batas, sehingga pengertian kita tak dapat mencapai atau menjangkau dia. Karena Allah bukan hanya maha tinggi, namun dia berada di luar ketinggian. Dan jika kita katakan Allah memiliki dat, namun sebenarnya ia pun mengatasi segala dat. Pendek kata, ia secara mutlak tak dapat dibandingkan dengan apapun. Dengan demikian, kita tidak mampu, meskipun sedikit saja menurut akal kepandaian kita, untuk mengerti hakikat atau esensi Allah itu. Oleh karena itu, Allah bersabda kepada Nabi Musa demikian. Di dalam Keluaran 33 ayat 20 ditandaskan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku atau datku atau esensiku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Karena mustahillah manusia dapat mengerti hakikat Allah ini, maka kitab suci mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah atau dapat mengerti atau melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Ini disebabkan meskipun Allah itu bersemayam dalam terang, namun terang itu tak terhampiri. Dan meskipun Allah itu bersifat terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 1 ayat 5. Namun karena begitu jauhnya dan dalamnya hakikat atau esensi Allah itu, sehingga yang dapat dilihat oleh manusia itu hanyalah merupakan jurang dalam yang gelap gulita, seperti yang dialami oleh Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di atas gunung Sinai, sebagaimana hal itu ditulis di dalam Keluaran 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah itu ada. Embun kelam yang menjadi tempat Allah berada itu adalah simbol bagaimana Allah itu begitu gelap dan tertutup oleh misteri keagungan dan kemuliaannya sendiri bagi manusia berdosa yang ingin mendekati Allah itu. Demikianlah kita pun tidak usah heran jika pemazmur juga memazmurkan Allah itu demikian. Ia menekukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Mazmur 18 ayat 10 sampai 12. Dikatakan di dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 2 demikian. Tuhan adalah raja, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Dengan gelap gulitanya zat Allah itu bagi akal budi manusia, maka hanya satu saja yang dapat kita mengerti tentang Allah itu, yakni bahwa sebenarnya manusia tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa mengenai keadaan Allah, atau apa-apa mengenai zat, hakikat, kejahatan dari Allah itu. Hakikat Allah yang menjadi kerajaan Allah itu sendiri hanya bisa dimengerti oleh Allah yang esa itu sendiri, beserta firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal yang berada melekat dalam dirinya yang esa itu. Di dalam zat hakikat Allah yang satu, serta yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia itulah
Allah yang esa berada dalam keheningan total, kasih absolut, kesucian mutlak, terang penuh gemilang, kebahagiaan penuh, kemurnian tanpa cacat, keutuhan sempurna, dari kekal asali sampai kekal abadi. Karena Allah itu adalah Dia yang tidak dapat dimengerti, sudah selayaknya jika manusia menerima kenyataan bahwa Allah itu tidak dapat direka atau digambarkan dengan cara apapun, karena Ia tidak dapat dicapai atau dijangkau oleh pikiran, sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Sesuai dengan data-data Alkitab yang sudah kita bahas ini, iman Kristen Ortodok mengajarkan bahwa hakikat, esensi zat Allah itu, sebagaimana yang sudah berulang kali kita katakan, tidak dapat dimengerti ataupun dilihat oleh manusia. Artinya, bukan hanya tak dapat dilihat secara mata jasmani saja, namun juga mata akal, mata batin, atau mata hati. Kenyataan adikodrati yang demikian ini ditandaskan lebih jauh oleh Alkitab sebagai berikut. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. 1 Timotius 1 ayat 17. Allah yang esa sebagai Raja kekal atas segala zaman. Yang maha kuat itu juga tak dapat dimengerti oleh para malaikat di surga dalam esensi dan atau hakikatnya yang sebenarnya. Allah memang tidak mempunyai kegelapan di dalam dirinya, sebab Ia adalah nur. 1 Yohanes 1 ayat 5. Namun, karena mustahil dapat dihampiri oleh makhluk, baik manusia maupun malaikat, maka Allah yang terang itu menjadi gelap gulita bagi makhluknya. Bagi makhluk, manusia maupun malaikat, nur ilahi itu menjadi terang yang membutakan serta menjadi terang yang gulita. Suatu paduan kata yang aneh memang, tetapi demikianlah keadaan Allah. Hal itu nyata dari peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Pada waktu Musa mendekati Allah, Allah menampakkan diri di dalam terang serta dalam cahaya yang berkilau-kilauan. Keluaran 19 ayat 18, Keluaran 24 ayat 10. Namun pada waktu Musa naik untuk menghadap hadirat Allah, justru kegelapanlah yang dimasukinya, sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat berikut ini. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung-gunung Sinai, ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar dengan sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawab dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Keluaran 19 ayat 17 sampai 20. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Keluaran 27 ayat 18. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia menghindari kerup lalu terbang
dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan-awan yang tebal. Mazmur 18 ayat 10 sampai 12. Menurut ayat-ayat di atas, Allah yang terang itu bersembunyi dalam kegelapan atau misteri dirinya sendiri yang tak dapat ditembus oleh makhluk apapun. Yang digambarkan sebagai awan gelap, kekelaman, kegelapan. Hal inilah yang dimaksud dengan ayat di bawah ini. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Karena dan hakikat Allah itu memang begitu gaib dan dahsyatnya, sehingga wajah, yaitu esensi, hakikat atau dat Allah ini dapat membuat makhluk hancur lebur jika mungkin melihatnya. Yang memang pasti tidak mungkin, sebagaimana yang dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 20, yang demikian bunyinya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, hakikatku, esensiku, datku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Allah itu merupakan suatu misteri, satu rahasia yang tidak dapat terpecahkan oleh akal manusia. Sehingga dengan demikian, dalam keputusan-keputusan kehendaknya dan jalan kodratnya, ini memang Allah tak terselidiki dan tak terselami. Di dalam Roma 11 ayat 33 ditandaskan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah sendiri sajalah yang mengerti tentang sebenarnya mengenai datnya, esensinya, kejahatannya, hakikatnya yang maha gaib, maha tak terselidiki, dan maha tak terselami itu. Datnya, esensinya, hakikatnya adalah rahasia di atas segala rahasia dan misteri di atas segala misteri. Itulah sebabnya hanya dengan rasa takut dan gentar disertai hormat dan kasih yang amat mendalam, kita harus mendekati Allah yang demikian ini. Allah yang tanpa kegelapan itu menjadi suatu rahasia dan misteri yang pekat gelap gulita dalam hakikatnya, karena tidak dapat dihampiri manusia serta tak dapat dicapai oleh manusia dalam keadaan alamiah dan keberdosaannya itu. Demikian paparan kita tentang zat hakikat Allah yang tidak dapat dihampiri oleh siapapun, baik manusia ataupun malaikat. Dengan demikian, hal yang dapat kita ajukan adalah rasa takut dan gentar yang dipenuhi dengan rasa kasih untuk mendekatkan diri padanya. Kiranya hal ini dapat membuka wawasan kita mengenai apa Allah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.